Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita mulai kajian pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syukurillah lahu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayat. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis ta'lim sahibul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Haji Wawan, semoga beliau selalu senantiasa diberkahi, dirahmati. Mudah-mudahan beliau disehatkan jasmani dan rohaninya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya kita semua yang hadir di majelis ta'lim ini, kita juga sama-sama insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita memasuki tanggal 1 Rajab ya Pak Haji ya. Tanggal 1 Rajab. Jadi besok itu ketika kita mulai puasa Rajab ya sunnah, tapi memang pahalanya berlipat. Termasuk kegiatan belajar Al-Quran ini ya, ta'lim ini, ketika kita memasuki bulan haram. Bulan haram itu di dalam Al-Quran itu ada 12, ada 4 bulan, 3 berurutan, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Apabila kita memasuki bulan haram,
salah satunya adalah bulan Rajab, maka aktivitas amal soleh itu lagi-lagi Allah sangat sayang luar biasa kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ketika kita beramal soleh maka amal itu dilipat gandakan Pak Haji. Jadi yang sunnah-sunnah itu ya qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah wudu, ya, baca Quran, zikir, ketemu dengan bulan haram di sini, masya Allah, maka itu pahalanya berlipat ganda. Makanya ketika kita dapat beramal soleh di bulan haram ini, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena tadi itu banyak sebagian sahabat-sahabat kita belum ngeh ya, belum memahami bahwa di bulan-bulan tertentu ternyata Allah memberikan kesempatan yang luar biasa. Sehingga ketika datang bulan Rajab ini sebenarnya persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Saya punya kenalan Kiai Haji Mahmudi Sayuti, ya, orang Benggala. Beliau Imam Masjid Agung Serang, Imam Asar, beliau almarhum, Allah terami kuburnya. Jadi setiap datang bulan Rajab, beliau itu dari Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Jadi dari Rajab itu puasanya itu full karena bulan haram itu. Kemudian bulan Sya'ban juga, dalam keterangan hadis itu Rasulullah paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi paling banyak lah ketimbang di bulan-bulan lainnya. Kemudian disambung dengan Ramadan. Jadi Pak Haji almarhum itu, Pak Haji Mahmudi Sayuti, dia tiap tahun tuh 3 bulan tuh tidak pernah putus sampai setelah 6 hari puasa sunnah Syawal itu. Jadi luar biasa. Jadi 3 bulan 6 hari puasa beliau. Jadi dawamkan. Ternyata asarnya itu, bekasnya itu ternyata beliau bangun madrasah katanya. Kan beliau punya madrasah diniyah di depan Bank BJB itu ya, Masjid Agung Masawar. Saya dulu ngajar di situ. Dia bangun tuh kayak pertolongan Allah tuh luar biasa. Wasilah itu puasa puasa 3 bulan setiap tahun 3 bulan 6 hari disambung dengan bulan Syawal yang kemarin. Jadi kita juga boleh kalau kita sanggup ya, kalau kita tidak capek. Cuman kalau memang belum terbiasa memang berat ya. Saya juga ingin mencoba ya di bulan Rajab ini puasa Daud ya. Jadi saya ingin mencoba ya. Dulu itu saya pernah mencoba puasa Daud, cuman gagal semua setahunnya, baru 8 bulan sakit. Jadi pas puasa gitu ya sakit, muntah inginnya mah tidak batal ya. Karena kalau pengen dawam itu lagi-lagi ya kata guru saya itu minimal istiqomah itu setahun atau 3 tahun. Tapi karena memang sakit ya akhirnya buka. Kalau buka berarti dari awal lagi Pak Haji ya istiqomahnya itu. Ya kita silahkan lah kalau mampu untuk puasa bulan Rajab silahkan. Mau puasa sunnah Senin Kemisnya, mau puasa setiap hari. Ada yang ngambil 3 hari aja katanya ya. 3 hari itu puasanya pahalanya ini, maka silahkan. Karena dalilnya itu sebenarnya dalil puasa bulan haramnya itu, bulan yang diagungkan itu. Mau puasa Senin Kemisnya silahkan, mau puasa Daud silahkan. Atau ya kalau mampu 1 bulan. Jadi sekali lagi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapat beramal soleh di bulan Rajab ini, maka kita lagi-lagi banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah bisa beramal soleh seperti itu. Karena otomatis pahalanya pasti beda dengan bulan-bulan yang lain. Persiapan bulan Ramadan ya Pak Haji ya. Bulan Ramadan itu memang kalau tidak dipersiapkan dari sekarang berat. Masuk bulan Ramadan itu kalau jarang puasa, ketika awal puasa tuh kaget perutnya, panas ya. Akhirnya apa? Sakit setelah puasa. Akhirnya gak puasa selama 10 hari, masya Allah ya, karena sakit ya. Seperti itu. Makanya memang aturan Islam ini luar biasa ya dalam
dalam Islam ini. Jadi puasa pun Ramadan ini menghadapi bulan Ramadan dipersiapkan 2 bulan sebelumnya. Supaya apa? Supaya perutnya terbiasa dengan puasa. Kalau sudah terbiasa maka ya biasa-biasa aja. Kayak orang yang rajin sholat malamnya, kalau yang belum biasa berat sekali. Tapi kalau yang sudah biasa ya biasa. Termasuk sholat subuh itu kegodanya, ngantuknya luar biasa. Pengen yang ngeringkel ya. Tapi kalau sudah biasa sholat subuh itu biasa. Ya, bangun 3:30, sholat tahajud masih bisa, sholat hajat masih bisa, sholat witir masih bisa. Dan apalagi kalau kita sholatnya di masjid ini, niatkan i'tikaf juga luar biasa berpahala. Mumpung kita diberi kesempatan bisa bertemu dengan bulan Rajab, dan mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan. Ada doa ya yang maklum ya, yang sudah maklum itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana, ayat itu. Jadi ya Allah, sampaikanlah Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Berkahi itu maknanya kebaikannya banyak. Nah karena bulan Rajab ini dilipat gandakan, otomatis kebaikannya berlipat-lipat. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, sampaikan kami Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu sama dilipat gandakan, dan ada satu amalan yang sangat luar biasa. Di situ ada malam Lailatul Qadar. Itu kalau kita mendapatkan dapat beramal soleh di malam Lailatul Qadar itu, maka masya Allah, satu kali saja, kata Kiai Wahyu Widayana itu mengatakan, satu kali saja sebenarnya sudah cukup kalau kita dapat Lailatul Qadar. Makanya seumur hidup itu minimal sekali aja dapat malam Lailatul Qadar, bisa beramal soleh di malam Lailatul Qadar itu. Mau sholatnya, mau baca Qur'annya, mau zikirnya, minimal sekali dapat malam Lailatul Qadar, maka pahalanya itu sudah luar biasa. Seperti apa? 1000 bulan atau berapa tahun? 83 tahun beramal soleh. Nah ini kasih sayang Allah terhadap umat Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu kita persiapkan, mudah-mudahan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ke tahsinul Quran. Sudah sampai halaman berapa? 132. 132. Iya. Ayat 36. 136. 132 ayat 36. 32. Innama yastajib. Oh iya, ayat paling atas ya. Baik, kita mulai Fatihah dulu. Nanti kita akan membahas setiap pekan ini huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah kita latih lagi. Kita mulai dari huruf alif dan ba ya. Jadi kita latih bersama-sama supaya apa? Supaya setiap pekannya ini ada yang dilatih ya di rumah itu. Melalui, kalau dulu waktu saya di pesantren itu pakai kaca begitu. Jadi ngaji dan makhraj itu pakai kaca. Jadi isi mulut ini kelihatan geraknya, lidah ini geraknya kelihatan dengan kaca. Nanti kita coba, kita tahsin dulu ya, Fatihah dulu. Saya dulu mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik, kita mulai ayat 36 Surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Wa
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا
fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. bima utu akhadnahum baghtatan wa idza hum mublisun. Ya, cukup dulu. Baik, saya akan menyampaikan makhraj huruf mad. Huruf mad itu ada 3 ya. Alif, waw, ya. Huruf mad ini terletak di al-jawf. Al-jawf itu rongga mulut, jadi mulutnya terbuka. Makanya kenapa ketika kita mengucapkan mad tabi'i itu ya, a fathah ketemu alif, a ba ta sa sampai ya, ngebuka. Jadi satu-satunya huruf yang tidak berbunyi itu adalah huruf alif ya. Huruf alif. Huruf alif ini maksudnya huruf mad. Kalau alif berbunyi berarti dia hamzah. Seperti amanu, imana, ituni, makanya jadi mad badal. Kalau amanu, imana, ituni itu jadi mad badal. Bagaimana kalau alifnya itu di awal kalimat ya? Di awal kalimat itu alif itu kalau berbunyi ya hamzah tetap. Kecuali satu-satunya alif yang disebut di Fawatihus Suwar ya. Fawatihus Suwar itu awal-awal pembuka surah. Seperti apa? Alif lam mim. Tapi tidak bunyi a atau i atau u. Karena alif huruf mad. Huruf untuk memanjangkan satu huruf lainnya. Makanya kenapa kalau kita belajar huruf hijaiyah itu harus tahu namanya. Salah satunya adalah untuk mengucapkan di Fawatihus Suwar. Kayak sod, ya kan? Qaf. Alif, alif itu tidak panjang. Alif jangan alif gitu kan. Enggak ya. Jadi alif, alif lam ra. Jadi alif itu satu-satunya huruf yang tidak berbunyi. Yang kedua, huruf waw. Waw itu huruf mad. Keluarnya dari sama al-jawf, rongga mulut. Jadi kalau ibarat gerbangnya huruf itu adalah nih, kompleknya ada gerbangnya ya, depan itu kan ada gerbangnya, BSD gitu kan. Nah, depan gerbang itu ternyata ada satpamnya. Satpam huruf itu apa? Alif, waw, iya, ada 3. Sip ganti sip, ganti sip ya. Bagaimana? Ketika fathah depannya alif maka harus dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Ketika dhammah ada huruf waw sukun maka dia harus panjang 2 harokat atau 1 alif. Bunyinya u, a, u, i atau a, i, u sama ya. Ketika kasroh bertemu ia sukun maka dibaca 2 harokat atau 1 alif. Nah ini adalah huruf mad. Huruf mad itu berada di depan
Di depan apa? Di depan rongga mulut ya. Diulangi sekali lagi. Huruf mad itu makhrajnya dari al-jawf. Jadi al-jawf itu rongga mulut. Rongga mulut itu dia harus ngebuka ya. Jadi dia terbuka mulutnya. A, I, U, A, I, U, I, A, I, U, I, A. Nah, kalau ini mulutnya gerak, insya Allah makhrajnya bagus. Ketika di sebelumnya itu adalah ba ya, maka ada ba, ada bu, ada bi. Ba, bu, bi. Ini sebenarnya ada latihannya ya, sampai iya ya. Dari hamzah sampai iya itu ada latihannya. Nah, makhraj alif dia ngebuka ba, ba. Jadi ngebuka itu bukan kayak mesin ini ya, ngebuka itu pakai begini. Jadi ngebuka itu kalau di mulut itu mulutnya dari bawah ke atas atau bawah ke ini. Ngebuka itu bukan dari samping, tapi dari begini ngebuka itu. Dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu ya. Berarti kayak pintu Cina ya. Kalau pintu Cina kan ngebuka begitu tuh. Seret orangnya begitu tuh ya. Tapi kalau apa namanya mulut itu persis begitu ngebukanya. A, ba, ta, sa, sampai ininya kerasa. Nah itu sebenarnya olahraga mulut. Ketika mulut ini sering digerakkan maka urat-urat saraf mulut ini, saraf muka ini akan terbawa dan ternyata subhanallah ya. Kata hadis itu saya ada videonya cuma cari dulu ketemu. Jadi orang yang enggak pernah tua itu ya selalu fresh katanya itu adalah orang yang sering baca Al-Quran. Kenapa ya tadi itu? Salah satunya si mulutnya ini digerakkan. Jadi insya Allah mukanya fresh ya, cerah, dan itu walaupun umurnya nyampe 100 tahun. Bahasa imam itu, imam besar itu. Jadi sekali lagi kita harus menggerakkan huruf yang 3 ini. Ketika ada alif maka fathah ya, sebelum fathah maka mulutnya ngebuka. Ba, innama apa tadi itu? Yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilayhi yurja'un. Nah, ketika nunnya itu dibunyikan kan? Jangan jangan digunakan, tapi ditarik supaya bunyi kan, ditarik ke belakang. Tadi ayat pertama ya 36. Sehingga apa makhrajnya bagus. A, U, I, ba, u, bi. Kemarin itu sudah saya tulis ya yang latihan itu. Bani, bubab, bani, bab, nani, nal, mubni, mani, bam,
mudhaniba tati tubat tutan tanitatna minal mutnibati tanita. Itu yang umum ya latihannya. Jadi kalau kita sekali lagi, kalau kita latih ini huruf mad ini, jadi si mulutnya harus digerakkan. Jangan sampai ketika ngaji itu kita nggak mau gerak geremeng-geremeng gitu. Jadi nggak jelas makhrajnya. Soalnya saya ngajar ngaji itu, dia mulutnya kayak geriam-geriam gitu, kayak tawon, kayak kubang gitu. Jadi nggak jelas. Tapi kalau mulutnya digerakkan, insya Allah. Karena ini fondasi sebenarnya. Ternyata ini fondasi untuk membaguskan makhraj. Karena dia adalah tempat membuka satu makhraj di sini, di 3 huruf ini. Kalau ininya tidak ngebuka, tidak nyengir, tidak mencucu, tidak mancus, maka ya bisa tapi lama, berat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi ketika him ditarik supaya bunyi amnya itu bunyi am. Jangan sampai digunakan. Hati-hati memang jadi imam itu kalau kitanya tidak paham ini, ya masya Allah ya. Ketika akhir ayat itu sering digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu tuh saya dengar. Jadi enak-enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gunnah, nambahin 1 huruf itu kalau gunnah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini contoh yang salah ya. Nah, contoh yang benar itu tadi itu. Ketika pas akhir itu Rahmanir-Rahim ditarik supaya bunyi am. Saya diajari sama guru almarhum Abah Jahidi Karim itu, awas hati-hati ya ketika akhir huruf itu jangan ditahan. Kalau ditahan jadi gunnah. Ditarik ke belakang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Ain. Harus bunyi annya itu. Jangan ain. Apalagi lama sedikit aja jadi gunnah. Enggak boleh. Gitu. Makanya Fatihah itu kenapa katanya harus alati Fatihah itu. Kenapa? Karena kan wajib dalam sholat itu masuknya rukun. Sekali lagi dilatih ya. Ini pondasi gerak untuk makhorijul hurufnya bagus. Baik, kita coba satu-satu ya supaya dapat ya. Dari Pak Haji diminum dulu serak saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dari wal sekali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi. Qul ara'aytum in ahadallahu sam'akum wa absarakum. Ulangi, kha bukan ha. In akhadallah. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah. Hati-hati, idhab ilahun
man ilahun ghairullahi ya'tikum bih undur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Sekali lagi ikhfanya tahan dulu. Unzur, tahan dulu. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Iya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in atakum adabullahi baghtatan. Waqaf saja. Jadi baltah boleh di situ. Baltah. Iya. Hati-hati mim sukunnya tidak ditahan ya, izhar syafawi. Kalau ketemu ba, ketemu mim baru ditahan. Selain mim dan ba berarti diizharkan. Izhar syafawi. Kum in atakum adabullahi baghtah langsung. Qul ara'aytakum in atakum adabullahi baghtah. Pendek baghtah. Sekali lagi, qul ara'aytakum. Qul ara'aytakum in atakum adabullahi baghtah. Dari azabullahi baghtatan aw jahratan. Banyak izharnya. Adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Iya, sekali lagi. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Hal yuhliku illal qaumuz zalimun. Sempurnakan, bukan yuhliku, yuhlaku. Hal yuhlaku illal. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Iya, cukup. Ganti A, yang A coba. A'udzu billahi minasyaitonir Pelan-pelan. A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Pelan-pelan A. Jadi kalau mau waqaf dua kata atau tiga kata. Wa ma nursilul mursalina illa, waqaf di illa, nanti dari illa mubashirina wa munzirin. Sekali lagi. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Wa munzirin. Illa. Illa mubashirina wa munzirin. Itu nafasnya ya. Illa mubashirina wa munzirin. Illa mubashirina
tidak ada tanda panjang maka langsung bacanya ya. Bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsuqun. Coba ulangi. Bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsuqun. Bunya masih panjang dikit. Yamassuhumul adzabu bima. Dari yamassuhumul adzabu bima kanu yafsuqun. Iya, cukup. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqillu lakum in haza innullah. Sekali lagi pelan-pelan lagi. Qul la lakum indi. Waqaf di indi aja. Qul la aqul lakum innullah. Indi khazainullahi wala. Dari Indi hazainallah. iya. Khazainullahi wala. Hazainullahi wala a'lamu ghaibah Wala aqulu lakum. wala a'lamu ghaibah wala aqulu lakum inni malakun Inni malak. Waqaf aja. inni malakun Jangan malak sukun disukunkan karena waqaf. inni malak In attabi'u illa in atabi'u illa ma yuha alayya ilai Terus. Qul hal yastawil amma wal basir afala tatafakkarun Afala tatafakkarun. Ya, cukup kaji ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى Boleh. Ayyuhsyaru ila rabbihim. أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه Laisanya pendek. Laisa lahum min dunih. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون Iya, sekali lagi bukan faliyun waliyu pakai waw. Laisa lahum dari laisa tadi. ليس لهم من دونه ولي ولا يشفعون لعلهم يتقون Dari waliyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. ولي ولا شفيع لعلهم يتقون Ya, cukup.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Ya, sekali lagi. Wala qalqalah ya, ada Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Kalau mau wakaf dari yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Banyak qalqalah di situ, hati-hati. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Rabbahumnya ditahan ya, ketemu ba ya. Rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Rabbahum bil ghadati. Tahan dulu. Rabbahum ikhfa syafawi namanya. Rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabik. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatadruduhum fatakuna minadh dhalimin. Lagi min syai'in fatadrudahum fatakuna minadh dhalimin. Min syai'in fatadruduhum fatakuna minadh dhalimin. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan sinnya. Bismi langsung. Bismillah, jangan bismi. Sempurnakan huruf sukunnya langsung masuk ke mim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim. Iya, jadi kalau nafasnya kuat, alhamdulillah ya. Kalau tidak kuat, memang harus diberhenti ya. Karena di situ banyak mad yang panjang ya. Ya. Ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim. Ya, panjang sekali. Sekali lagi. Itu aja. Ba'dhum dari situ. Ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Bagus. Terus. Alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Hati-hati mim
الشاكرين. Ya, bagus. Cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم. Iya. Dari alaikum kumnya enggak nahan ya. Izhar syafawi. عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. على نفسه الرحمة أنه من إله من عمل منكم. على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم. Sekali lagi Pak. على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم. على نفسه رحمة Mimnya pendek. Rahmataan langsung. على نفسه رحمة أنه من عمل منكم. Ya, man amila minkum su'an. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. Iya. Dari su'an bijahalatin summa taba min ba'di. Diwakaf saja, jangan dipaksa. سوءا بجهالة ثم تاب من بعده. Ya, summa taba min ba'di. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل Boleh. ولتستبين سبيل المجرمين. Kalau kolak kan bagi Mujrimin pakai jim ya. Mujrimin. ولتستبين سبيل المجرمين. Satu lagi Pak Ji. Qul inni. وكذلك Jadi langsung qul Qul. inni nuhitu. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا. Ya, kalau wakaf panjang betul. Kalau wakaf panjang, tapi kalau wasol anak itu semua pendek. Jadi boleh dari qad dhalaltu, boleh dari wa ma ana. Qad dolal Qad pelan dulu. Qad dhalaltu. qad dolaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Ya, bagus. Betul.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I-nya Pak Ji, I-nya him. Yang kedengar hem. Jadi antara he dengan i itu beda. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ini ya. Qul in Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bi. Iya, qalqalahnya kadzab. Nah, itu bak sukun ya. Ulang ya. Iya. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bi. Ma indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah. Sekali lagi, inil hukmu illa lillah. Inil hukmu lillah. Illa dulu. Inil hukmu illal il ya. Illa lanya panjang. Inil hukmu illa lillah. Yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yaqusul hatta wa huwa khairul fasilin. Bukan hatta haqqa. Iya. Yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Iya, bagus. Cukup Pak Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Iya. Wallahu a'lamu bizzalimin. Iya, bagus. Cukup. Terus. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu Iya, bagus. wa ya'lamu ma fil bari Badri wal bahr. wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wal bahr. Bahr. Haknya sukun, rohnya sukun. Bahr. Bahr.
wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wal bahr. Iya, alnya bunyi bah. Iya, alnya bunyi al. Gitu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ulangi, jangan dipaksa untuk beres ya. Nantinya kemana-mana ya, panjang pendeknya kena, itu ikhfanya nanti kena. Jadi usahakan berhenti semampu nafas kita ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabis wala ratbin wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Cukup. Baik. Setelah kita talaqi satu-satu, maka ketika kita membaca Al-Quran itu memang ilmu tajwid itu sangat berpengaruh. Ilmu tajwid tidak akan sempurna tanpa kita melatih makharijul huruf. Jadi tajwid itu adalah sesuatu yang wajib. Karena definisi daripada tahsin itu adalah ya, at-tajwid itu maknanya secara bahasa at-tajwid. Kemudian tajwid itu adalah dalam kaidah Imam Ibnu Jazari itu adalah man lam yujawwidil Qur'an asim. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid maka hukumnya berdosa. Nah, ilmu tajwid saja ternyata belum full ya, tanpa ditopang ilmu makharijul huruf. Makharijul huruf ini adalah prakteknya dengan latihan. Seperti main bola, kalau sudah ahli kan luar biasa ya. Satu orang itu kan sampai dibayarnya berapa? Mbappe itu berapa? Ada Ronaldo itu, Zidane ya dulu itu. Saking ahlinya, masya Allah ya, orang itu mahal sekali. Satu musim itu kayaknya kalau kita orang kita ya kayaknya beneran. Iya. Ternyata dokter spesialis dengan dokter umum itu mahalan dokter spesialis ya. Jadi ternyata makharijul huruf itu tanpa latihan itu sulit. Saya perhatikan Pak Ibu ya, saya perhatikan sudah paham tajwid sebenarnya. Tetapi memang perlu ditingkatkan ke taraf selanjutnya, makharijul huruf. Makharijul huruf sangat penting. Kenapa? Karena mengucapkan satu huruf belum ketemu tetap terus saja begitu. Nah, latihannya bagaimana? Nah, saya kekurangannya di H seperti itu. Ternyata saya ingat selalu ketika baca bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim. Oh, minum
Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata ada anekdot gini. Setan kafir sama setan yang menggoda orang muslim. Ada setan itu menggoda orang kafir, orang munafik ya. Ada yang setan menggoda orang mukmin. Kenapa sih kamu orang muslim gitu ya menggoda orang muslim, sama-sama profesinya setan gitu ya. Jadi kurus gitu, kurus kering, rempeng gitu ya. Ternyata di Islam itu setiap segala sesuatu itu ada doanya. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak bisa ikutan. Akhirnya saya nggak makan, nggak minum, katanya. Ngegoda orang muslim itu berat katanya. Itu kurus. Wih, kalau saya mah enak, orang orang kafir itu bebas, saya ikut makan, saya ikut minum. Mohon maaf kalau menggoda lagi. Mohon maaf kalau suami istri kan berhubungan ya. Berhubungan itu kan ada doanya. Ada doa khusus untuk Allahumma jannibna syayatin wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kalau itu tidak baca minimal Bismillahirrahmanirrahim, setan ikut katanya. Kalau orang muslim liatin aja katanya kepengen. Tapi tidak bisa karena muslim begitu. Seluruh aktivitas orang muslim itu apa-apanya ada doanya. Karena doa itu kata setan racun. Jadi dia kurus, kerempeng, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa. Ada keterangannya kalau orang yang saking keburu-burunya gitu kan ya, mungkin ya sama istrinya, jadi lupa baca doa, naudzubillah. Makanya ya diingatkan istrinya, diingatkan suaminya, diingatkan, jangan lupa doa. Karena di situ ada makhluk yang ikut-ngikut gitu ya, gitu seperti itu. Naudzubillahi min dzalik ya. Sekali lagi, untuk makharijul huruf ini memang harus latihan terus menerus, pelan-pelan. Walaupun kita sepekan sekali ya malam Senin ini, mudah-mudahan ada yang nyangkol, ada yang nyangkol. Alhamdulillah, Bang Nasir ya, Bang Nasir ketika Bismillah pertama kali betul lagi, dia tidak serik ya, tidak sakit hati ya, karena niatnya pengen belajar. Kan ada orang itu ketika baru belajar di ini ganti sama Ustaz masalah mengaji nih ganti. Makhluk orang ketemu-temu enggak ketemu-temu itu bukan berarti ya enggak bisa, belum bisa. Belum. Namanya belajar terus-terusan. Siapa tahu kalau Allah sudah membukakan futuh ya, membukakan ilmu kayak Ibnu Hajar al-Asqalani itu. Diujinya bertahun-tahun di pondok ya. Sampai saking keselnya ngapal nggak masuk, belajar nggak masuk, pokoknya paling bulat pulang dari pondok itu. Di tengah perjalanan hujan masuk gua, ada ada batunya, ketetesan air, setetes tes. Tapi karena sering netesnya itu dilihat sama Ibnu Hajar al-Asqalani, masya Allah, batu segini besarnya ternyata bisa legok. Bisa dekong atau orang saya legok. Jadi bisa itu air setetes. Masa iya sih kalau kitanya sungguh-sungguh mau berlatih gitu? Enggak bisa. Cuman ya masanya ini waktunya lama. Saya ajak punten ya Pak Haji semuanya Bapak sekalian. Belajar Quran itu saya itu dari semenjak ibtidaiyah MTS sampai alias sampai kuliah. Kalau kuliah memang saya ngajarkan ya belajar juga iya gitu ya, nyari guru yang lebih. Ternyata satu guru dengan guru yang lainnya itu beda. Oh kurangnya di ini, guru yang satu kurangnya di ini. Seperti itu. Jadi makanya kalau ada yang lebih bagus lagi makhrajnya silahkan. Khusus Al-Quran talaqi seperti ini. Kenapa? Karena bisa jadi mohon maaf Fatihah kita itu belum sempurna bacanya. Kalau kita mau belajar, mudah-mudahan dimaafkan sama Allah karena masih belajar. Bismillahirrahmanirrahim gak bisa, mudah-mudahan dimaafkan. Sholatnya keterima. Ada imam itu idealnya yang bagus, yang paham fikih, paham syariat, paham ahli sininya, yang paling awal di sini, yang paling sempurna itu. Tapi standarnya dalam keterangan hadis itu falyakumukum aqra'ukum
ditopang dengan ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu akhlak. Jadi memang di dalam masyarakat juga kan memang diatur ya, ada ketentuan-ketentuannya. Siapa yang layak jadi RT, siapa yang layak jadi RW gitu. Jadi wajar ya, memang pemilihan ya tetap. Tapi kan kayaknya cocok lah gitu kan. Jadi ketua DKM, jadi imam. Nah sebenarnya di sini kan rapih ya. Istilahnya manajemennya udah mendekati kayak manajemen masjid agung lah gitu kan. Setiap ada uang masuk diumumkan, kemudian ada uang keluar diumumkan, kemudian yang jadwal imam pagi dijadwal, imam asar dijadwal. Nggak apa-apa. Kalau tidak ada berarti yang lain. Kalau sudah ada berarti sama ketua DKM sudah diamanai. Kalau ada uzur syar'i keluar kota atau umroh atau haji, ya maka ya dibadalin dengan yang lain seperti itu. Jadi sekali lagi di dalam kita membaca Al-Quran itu memang salah satunya adalah kita tajwid dikuasai, makhrajul huruf kita latih, kemudian ada pembimbing atau musyrif yang membimbing. Ada pembimbing. Tanpa itu nanti di sana ada pelajaran gharibul Quran atau mushkilatul Quran yang memang tulisan dengan bacaan itu beda. Kayak Fawatihus Suwar saja ya, Fawatihus Suwar saja saya tanya langsung sama ahlinya Kiai Haji Dr. Kiai Haji Muhsin Salim. Beliau menguasai ya qiraat juga menguasai. Saya tanya, Pak Kiai, kalau Fawatihus Suwar itu cara mewasolkannya bagaimana? Ketika cara mewasolkan Alif Lam Mim Dzalika, bagaimana mewasolkannya? Kita kan belum tahu kalau tidak nanya sama yang ahlinya. Akhirnya seluruh yang Fawatihus Suwar itu ketika diwasol izhar kecuali satu. Di surah apa yang satu itu yang disambungnya beda? Di surah Ali Imran. Jadi Ali Imran itu ketika disambung itu diwasal dengan kalimat selanjutnya itu Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada dua, boleh pendek 2 harokat, boleh panjang 6 harokat. Alif Lam Mim Allahu la segitu. Kalau bagaimana kalau yang lain diizharkan? Shad wal Qur'ani dzikr. Tetap qalqalahnya ada. Shad wal Qur'an. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bunyi an-najm diizharkan. Yasin wal Qur'anil hakim. Kalau yang lainnya kan dihidupin huruf apa namanya? Huruf terakhirnya itu kayak Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dihidupin dan ininya. Khusus Fawatihus Suwar itu semua diizharkan cara memasukkan. Kecuali satu tadi itu. Boleh boleh yang panjang, boleh yang pendek. Tapi ininya tanda bacanya diakan. Mima, bukan mimu, bukan mimu. Nah, ini penting. Guru. Kalau kita tidak tahu otomatis salah. Yasinu bacanya. Atau yasina. Padahal diizharkan. Yasin wal Qur'anil hakim izharkan. Itu ya. Jadi ada pertanyaan terkait gharib ataupun makhraj ya, makhraj. Kalau gharib itu memang ya tadi itu harus kita talaki seperti ini. Supaya apa? Supaya benar-benar kita yakin bahwa yang kita baca itu betul. Ya memang kata saya idealnya satu Quran ini beres ya.
Ya mudah-mudahan panjang umur ya Pak Haji ya. Panjang umur sampai beres nih. Nanti kalau beres ya bacakan ya. Itu nyembelih kebo ya. Nabung dulu, nabung. Ya nabung boleh lah. Ayo DKM gede DKM. Tad, Ya. mohon diwasul surat Al-Fatihah. Iya boleh. Soalnya gini punten, perhatikan beberapa imam kan kalau itu kan Syria. Iya, Jika belum asar dengan zuhur, jadi dalam hitungan menitnya berapa menit itu kalau misalkan diwasul. Iya. Jadi di Fatihah itu kalau kita mau bacanya wasol maka dilihat tanda baca yang akhirnya. Tapi ini juga memang ada yang ada hamzah qata, ada hamzah wasol di situ. Saya tulisin aja ya sebentar ya supaya jelas. Biasanya di sholat tarawih ini suka di wasol ya. Kita mau sholat tarawih soal ini bulan puasa ya. Bismillahnya sudah ya. Nah ini ya, sebenarnya sini. Kenapa ini alifnya kalau di ini tuh suka nggak ada sakelnya langsung ya? Nah ini namanya 1, 2, 3 ya, ada tiga alif yang tidak ada sakelnya, tidak ada hamzahnya di situ. Di sini namanya hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu dia kalau wasol tidak bunyi hamzahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kalau waqaf 6 harokat kan? Tapi kalau wasal dia 2 harokat. Sini 2 harokat kalau wasal. Sininya milhamdu. Jangan mi'alhamdu. Salah ya. Kalau milhamdu itu tepat karena sininya adalah hamzah wasal, tidak dibaca hamzahnya. Tapi kalau mulai dari sini, dari di waqaf 6 harokat him, baru hamzahnya bunyi. Ibtidah mulai lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Waqafnya di sini berarti sini 6 harokat, sini 2. Di sininya tidak bunyi hamzahnya kayak tadi sama ya. Kemudian kalau mulai dari sini bunyi lagi hamzahnya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 6 harokat di sininya mima. Ada yang baca panjang 2 harokat, ada yang dibaca pendek, boleh itu. Qiraat yang lain. Jadi bacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, boleh itu. Tapi memang kalau di masyarakat yang umumnya adalah maknya 2 harokat. Kecuali di Anas tuh, karena ketuker ya. Ini pendekin Fatihah, pas di Anas dipanjangin Malikin Nas, padahal itu Malikin Nas ya kan. Gitu. Nah, sekarang kita sambung dari sini, dari Maliki. Ini pendek. Nah, di sini namanya hamzah qoto. Hamzah qoto itu hamzahnya dibunyikan. Disambung itu nggak boleh dibaca niyya, nggak boleh dibaca maliki yaumiddin, niyya nggak boleh, tapi dihidupin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waqafnya 6 harokat kalau waqaf. Disambung dari sini tetap dibunyikan karena awal asalnya bunyi ya tetap bunyi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuhdina ya, bukan nasta'in nihdina atau nahdina. Kan tanda bacanya kan nu kan. Nah, kalau nu berarti ininya tidak bunyi karena hamzah wasal. Jadi bacanya langsung nuhdinas siratal mustaqim. Bagaimana kalau mulai dari sini? Jangan ahdina atau uhdina, ihdinas sirat. Jadi ini terkait dengan ilmu bahasa Arab. Kemarin saya ditanya sama istri di surah apa itu ya, Abi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Nah, kenapa kalau di ini katanya irji'i bukan urju'i atau arji'i? Nah, itu kaitannya dengan ilmu shorof. Di situ kan fi'il amr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i, kalau diwasal turji'i, kalau dia ibtida dari situ hidup hamzahnya jadi irji. Makanya boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis itu rohnya itu. Ya. Kenapa? Karena kalau diwasal itu kan jadinya ya tafkhim. Kalau dari situ dari awal dia tarwih. Jadi sekali lagi, kalau diwasal nuhdina, kalau dimulai dari sini ihdinas siratal. Di sini mimu nih mustaqim ini. Mustaqimah ya. Mustaqimah. Walaupun dia apa namanya? Karena dia jadi apa namanya sini? Ihdina ya, tunjukilah kami. Kami ini fa'il, ini fi'il, ini maf'ul 1, maf'ul 2, jadi maf'ul. Ihdinas siratal, jadi to, kalau maf'ul itu jadi a, bukan jadi i atau jadi u. Kalau ini kan jadi i, kenapa? Karena dia yaumiddin, dikaitannya dengan itu bahasa Arab itu shorof ya, nahwu shorof. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau dalam sholat itu Syafi'iyah itu harus diwasal sampai sini. Siratal dari sini ya, dari siratal.
Jadi satu nafas. Tapi kalau di yang lain, imam lain boleh di sini apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini kalau imam yang lain itu satu ayat, enggak pakai bismillah, pakainya alhamdulillah. Di sininya satu ayat. Terserah. Tapi kalau saya karena mafhum dari dulu tuh Syafi'iyah ya. Jadi saya mah ya kadang-kadang di wasol karena nafasnya juga kuat. Ya, kalau nggak kuat maka ya abah saya kalau udah sepuh boleh sebenarnya. Wakohnya bagaimana? Jangan nyalain. Di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di 'alaihim yang kedua waqafnya. Jangan di sini. Nanti dari sini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6 harokat gitu Pak. Jadi sekali lagi Fatihah ini penting dipelajari, penting diulang-ulang, penting dibagusin. Kenapa? Karena Fatihah ini rukun dalam sholat, terutama yang terbiasa memiliki imam. Gitu ya. Kalau kita bagus dalam Fatihahnya, minimal bagus, dan surah-surah pendek itu hafal dengan bagus, maka kita jadi imam itu pede. Di guru itu insya Allah, terutama guru Al-Quran, tidak mungkin menyalahkan apa yang diajarkan. Kalau kata Kiai Dahlan Salim Zarkashi itu, belajar Al-Quran itu mudah, gitu ya. Belajar Al-Quran itu mudah. Yang susah itu apa ya? Ya mau belajar itu, mau belajar kita maunya itu, kita mau duduk sini itu yang susah itu. Start pertamanya itu. Sebenarnya kalau kita lakoni ya, belajar Al-Quran itu mudah itu kenapa? Dijamin di dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Gitu. Bahkan ada juga sungguh mudah untuk dihafalkan juga mudah sebenarnya seperti itu. Ya mau melangkah ke sininya itu berat ya, sibuk lah gitu kan, ada kerjaan lah gitu kan. Iya seperti itu. Gitu Mas ya. Jadi lihat yang ujungnya ya, ujung ayatnya. Mi atau ma ya, ni atau na. Di situ ada. Ya, sebenarnya udah hafal ya. Alamin ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyak. Kalau waktu di sini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan seterusnya. Insyaallah nanti bulan Ramadan dipakai ya. Amin. Ya. Kalau dari Ar-Rahmanir Rahim terus Mariyati, itu kalau kita wakaf itu wajib berubah kan? Tetap minta aja sama dari sini wajib berubah dulu apa kemarin itu sama kalau ini biasa, kalau ini kan kasroh ya, berarti kan di kasroh itu kan nyengir ya. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Kalau wakaf kita Ar-Rahmanir Rahim itu dulu apa tetap minum jadi langsung mati boleh nggak? Maksudnya nggak merubah hurufnya gitu bang. Jadi digunakan. Ya tadi yang sedang saya sampaikan bahwasanya ketika mensukunkan itu ya, yang tadinya alamin, kalau udah kasroh mah nggak usah ini lagi karena kan dia sudah ketarik ya, tinggal pas terakhirnya itu min, jangan dilamakan min, jangan digunakan, nambah satu huruf. Sama ini juga Rahim itu ditarik, him mingkem mimnya itu. Kalau an berarti ya an kan, kalau am ya am kan, tergantung hurufnya. Kalau ar ya ar kan. Jadi sukun itu ternyata dia bunyinya yang tadinya an ya, nun itu jadi an gitu. Am jadinya am.
Jadi hurufnya itu disukunkan. Jangan sampai digunakan. Kalau digunakan dia nunnya itu banyak. Maliki yaumiddin agak ditahan, tapi tetap harus karena kasroh ya di belakang yang mirip. Jadi kemarin itu saya sampaikan bahwa huruf tipis itu paling banyak. Kalau huruf tebal itu sedikit. Itu kalau di wasol itu berhentinya di ayat berapa? Kalau di wasol itu? Yang mana yang di wasol? Di Al-Fatihah kalau di wasol itu berhentinya sampai di mana? Sampai di ayat berapa? Tergantung kita mau wasolkannya berapa ayat? 2 ayat atau 3 ayat? Terserah, bebas. Oke, tadi saya contohkan 2 ayat, takut napasnya nggak kuat. Kalau kuat 1 nafas sampai waladhdallin boleh. Berarti tidak ada mad sukun, cuma ada 1 di sini. Ada 1 doang terakhir. Contoh. Kan gini kalau contohnya kalau tarawih itu ya. Saya 1 nafas ya. Buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi terakhir saja. Tadi nggak kuat ya sampai alaihim ya. Gitu. Jadi kalau saya kan contohnya 2. Kalau mau terakhir berarti sampai terakhir berarti tidak ada mad sukun, tidak ada yang panjang sih. Ujungnya itu 2 harokat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti sampai sini tuh. Kalau rada lagu ya, rada di lagu ya, sampai sini. Bagaimana nyambung lagi? Berarti dari sini atau dari sini juga langsung bisa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita di Murattal enggak kuat ya. Muhammad makanya internasional itu. Di Qori Muhammad dari bismillah sampai Al-Ikhlas kuat Muhammad itu. Masya Allah, nafasnya kayak apa ini? Di Qori bismillah gitu tuh di Qori, tapi kuat sampai Al-Ikhlas. Ya Allah ya Rabbi. Kita nggak kuat mau di Murattal aja dicepetin itu enggak ya. Jadi itu udah lagu udah sampai internasional kan. Suara doang. Masya Allah. Jadi ujung-ujungnya harus tahu ya Bang Nasir ya. Kalau mau wasal 2 ayat atau 3 ayat atau 4 ayat kalau jadi begitu. Ntar latihan dulu boleh. Boleh. Saya kalau wasal itu nggak ada terlalu sekian ayat, jadi bebas ya. Iya bebas. Cuman ketika memulai laginya itu harus tahu kayak yang hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu banyak kayak di surah Yusuf ya. Situ mubin. Iktulu, aktulu apa uktulu? Iktulu, aktulu apa uktulu? Uktulu Yusuf karena fiil amarnya uktulu bukan iktulu. Itu harus tahu tuh talaqi. Hamzah wasol itu masalahnya tidak ada tanda bacanya di sana. Mubinin iqtulu. Kemudian tadi itu di surah apa tuh ya ayatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Kalau di ini jadi irji'i ya bukan urji'i. Iya, kalau kita tidak tahu kan urju'i atau urji'i atau arji'i.
Jadi irji'i. Iya. Waktunya sudah jam 10 lewat karena kita mulainya jam 8 lewat ya sekarang. Misalnya Isa itu baru beres tuh wirid dan segala macam jam 8 itu. Belum ditambah makan ya kalau dulu. Jadi setengah 9. Sudah cukup ya? Ya. Ya, insyaallah. Oh, tanya. Ini di surah Al-Imran. Al-Imran. Ya, ayat 13. Iya, apa tuh? Di sini punya kan langsung potong belakang dia. Iya. Di atainil Taqota. Iya, itu sama kalau saya itu kan ada tandanya itu kan kalau itu kan alif al samsiah ya harusnya gitu kan. Ya, fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Ya, itu dibaca memang alnya al itu dalam apa jadi Fi fi'atainil taqata al taqata. Iya. Iya, al taqata. Kalau biasanya kalau sekali alif kan ketemu kan langsung Coba tak lihat. Ali Imran ayat 13. Karena di dalam Al-Quran itu kayak al, padahal bukan al, kayak al-qoha. Itu satu kalimat, bukan al-samsiyah, bukan al-qomariyah. Kalau itu, ntar dulu saya lihat makanya. Katanya alifnya seperti yang lain gitu. Iya. Karena kalau al-samsiyah atau al-qomariyah itu biasanya kalau tidak ada alnya ada kalimatnya gitu kan. Kalau al-qoha, ya kalimatnya al-qoha. Jadi bukan al-qomariyah, bukan. Kalimatnya seperti itu, nggak ada hukum al di situ. Ayat 13 ya. Ini kalau di ini iltaqota ini altaqayul fi fi'atainil taqota. Iya. Jadi dia al-qamariyah itu. Iltaqayal taqi. Apa maksudnya? Bukan al ya. Oh iya, ini bukan al ini. Bukan. Jadi kalimatnya itu yaitu dari sananya begitu. Gitu. Al-taqayul iltaqo yaltaqi iltiqoan. Iltaqo maknanya kan apa? Iltaqo tuh ketemu. Liko arabi, ketemu dengan Rob. Iya, bukan al ini. Fi fi'atainil taqata. Coba nanti saya cek ya, saya cek lagi. Karena ada nih semacam kayak gini, al-qayulqi itu bukan al, bukan. Ketika dihukumi al ya enggak ada hukum al. Gitu. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali kalau kita nanti seperti apa menemukan ya. Kayak saya punya rekan itu pas siapa namanya di situ tuh yang di Kota Baru ya, Pak Haji siapa namanya itu. Dia foto tuh strike itu, Ustaz, ini bacanya apa gitu ya. Kurang puasanya di voice note ya. Gitu. Kalau mau ke rumah kata saya Pak Haji, ke rumah mangga silakan. Gitu. Kalau melalui ini penerangannya kurang jelas, kurang pas. Gitu. Kalau kayak gini kan pas. Ya. Baik, karena waktunya sudah jam 10 lewat, kita tutup dengan doa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Sayyid hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma
يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وإلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walhamdulillah.